Suara Dian Podcast. You are listening to 107.2 FM. Suara Dia Radio. The best of campus radio. Oke, good morning semuanya. Jadi hari ini aku Natasha sama rekan aku. Jadi aku Rafael Salitenya Fariza. Kita bakal bahas apa sih Nat di podcast kali ini? Kita tuh bakalan ngebahas tentang pusingnya ngadepin UAS dan yang terakhir manfaatin waktu kita selama libur setelah UAS. Nah, jadi nih Vel, selama UAS apa sih yang bikin kamu pusing, keluh kesah kamu deh? Aduh, kalau aku sendiri di semester ini benar-benar ngerasain tuh yang namanya, yang jelas yang pertama kita kuliah selama pandemi itu sulit banget ya. Pasti semua orang bakal ngeluh tentang hal ini. Dan satu lagi, karena aku orang yang lebih suka mengerjakan sebuah tugas secara pribadi, jadi buat semester ini susah banget karena banyak banget tugas yang harus berkelompok. Bener nggak sih? Kamu setuju nggak sih sama aku? Iya bener banget sih, banyak banget kelompok. Oh iya, kalau menurut kamu lebih suka sistemnya online atau offline? Jelas sukanya offline karena kalau tatap muka tuh kita bisa langsung gimana ya, ketemu sama teman-teman kita dan kita bisa langsung interaksi antara satu dengan yang lain, antara mahasiswa dengan dosen, itu lebih mudah banget sih. Kalau menurut kamu gimana sih, Nat? Kalau aku jujur, aku lebih suka yang offline karena kita langsung ngerti gitu, langsung tatap muka dijelasin. Kalau misalkan di online ini, kita tuh pasti banyak kerjain tugas sendiri tanpa penjelasan. Penjelasannya tuh nggak spesifik, general doang dan disuruhnya tuh per kelompok juga. Dan aku tipikal orang yang susah banget berkelompok gitu loh. Lebih enakan individu. Soalnya nyatuin banyak kepala jadi satu visi misi tujuan tuh susah banget gitu loh. Betul Nah, banget. Iya, betul banget. Terus kita tuh kayak, apalagi di masa pandemi ini, berkelompok pun kita nggak bisa tahu tatap muka langsung dan hanya beberapa doang yang bisa tatap muka karena kadang kan berkelompok itu random ya, rumahnya pasti juga jauh-jauh, apalagi kamu kan ya yang harus yang dari luar kota, bakal susah banget buat berkelompok. iya bener banget, mana lagi kalau misalkan di rumahnya tuh sinyalnya gangguan banget, aduh tuh paling males banget sih kalau udah lagi kelas Google Meet tiba-tiba nge-freeze gitu aja. Iya Ya bener banget. Harus ngulangin kan ya kitanya. iya, jadinya tuh kepotong-potong nggak bakal ngerti sama materi yang dijelasin gitu loh. Nah selama online gini kamu bagi tugasnya tuh gimana sih? Schedule kamu tuh kamu klasifikasinya gimana sih? Kok bisa langsung selesai semua gitu? Oke, jadi selama pandemi ini aku juga lumayan banyak kegiatan mulai dari kuliah. Terus aku juga baru masuk ke organisasi baru yaitu Radio Suara Dian. Terus aku juga kerja dan itu pembagian jadwalnya emang agak sulit. Tapi ada untungnya juga kita kuliah offline. Jadi aku nggak perlu yang mondar-mandir ke sana kemari karena kuliah kan kita waktunya relatif bisa di mana aja ya. Ya, betul Nah, banget tuh. enaknya di situ sih, waktunya sih enak, mau kuliah di mana aja kita bisa sambil kerja, sambil kegiatan apapun itu. Dan sekarang juga kegiatan organisasi kan terbatasi, kita juga harus online ya, Tash. Bener-bener banget tuh. Nah, untuk saat ini kan kita habis UAS ini udah free nih, udah nggak ada tugas, nggak ada apa. Nah, kalau kamu manfaatin waktu kosong tuh gimana sih, Vel? Kalau aku sih gimana ya? Karena aku pecinta drakor banget, jadi selama aku punya waktu kosong atau luang itu aku selalu nonton drakor. Anime juga aku mulai nonton sih sebenarnya, terus baca Wattpad, terus bikin-bikin apa sih? Kayak suatu hal yang belum pernah aku coba sebelumnya. Jadi kita kayak lebih mengasah kemampuan kita buat lebih baik aja gitu. Kalau kamu gimana sih, Tas? Kalau aku tuh lebih manfaatin waktu
Maraton film sih, kayak family time juga. Terus selama aku UAS kan aku jarang banget yang namanya keluar interaksi sama teman-teman karena emang males banget karena tugasnya kan numpuk tuh ya. Nah, selama liburan ini aku manfaatin buat interaksi sama teman-teman, terus movie maraton, juga nyobain hal-hal baru, contohnya kayak buat kue atau semacamnya gitu. Itu tuh kayak lebih produktif aja daripada kita tiduran-tiduran doang tuh kayak nggak kerasa gitu loh kalau misalkan kita Ya, jalan. betul banget. Oh iya, aku mau tanya lagi nih. Apa tuh? Tasya kan anak rantau ya. Jadi kamu bakal ngerasa diuntungin banget gak sih selama kuliah offline ini? Online maksudnya. Oh, online, sorry. Iya, sebenarnya ada untungnya ada enggak ya, yang untungnya tuh ya jadinya kita tuh, nggak banyak gonta-ganti baju, nggak banyak gonta-ganti, ke sana kemari gitu loh, bawa kendaraan apa gimana, jadi tuh hemat uang tuh juga. Betul Terus kedua, banget. jadi banyak waktu sama keluarga di sini kan ngumpul. Nah, kalau misalkan nggak enaknya, itu tuh perkara masalah kangen sama suasana kampus gitu loh, kayak Iya kepengen sih, bener sih, pulang bener-bener. gitu. Nah, kalau Kangen kamu sama teman-teman juga kan ya. bener banget, kangen banget sih. Kalau kamu sendiri tuh, selama kangen sama teman-teman kamu tuh kamu gimana sih ngeredainnya gitu? Kalau kadang sih kita masih kayak kan biasanya tuh kita kan punya temen yang satu kelompok gimana ya, satu geng gitulah ya kerenannya. Nah, aku masih sering ketemu karena rumah kita juga nggak begitu jauh, jadi aku masih kayak yang sering. Cuman kita ketemunya nggak yang di luar nongkrong di mana, tapi lebih ke antara satu rumah ke rumah yang lain aja, lebih safety juga kan ya kalau di rumah itu daripada kita harus keluar keliaran kemana-mana di tengah pandemi ini. Kalau kamu gimana sih Tas? Kalau kamu kan jauh-jauh ya, nah kamu tuh video call atau gimana? Ya, jadi kalau misalkan kan kebetulan karena di tingkat di Batam ini coronanya makin tinggi, jadi aku tuh manfaatin kayak via Google Meet doang, apa video call, WA, apa segala macam ngumpul rame-rame. Untuk ngumpul-ngumpul gitu masih belum berani sih ya, karena masih rawan juga. Kalau kamu kan enak tuh teman-temannya tuh di sana tuh satu tempat semua. Nah kan kalau aku terpisah semua gitu, pada di luar semua. Jadi mau pulang juga bingung. Ya kan sedih banget gak sih selama COVID ini? Ya ampun, aku tuh kayak pengen banget kuliah. Udah nggak tahu berapa tahun kita nggak ke kampus. Iya, kayak suasana kampus tuh kangen banget. Apalagi makan soto, makan apa semua. Ih, kangen Iya, banget. iya anjir bener banget. Ya ampun. Kamu tuh kalau misalkan liburan gitu, ada workout gitu nggak sih? Enggak sih, aku jarang banget yang kayak gitu. Kalau kamu gimana sih? Kalau aku baru-baru ini nerapin kayak workout gitu sih, soalnya aku lihat kan kalau misalkan corona gini, emang kita tuh butuh banget yang namanya pemanasan buat diri sendiri. Soalnya kalau misalkan Iya keluar benar rumah sih. gitu kan, kita kan takut tuh ya virusnya tuh malah ngedeket, malah kita bawa virus Betul. gitu kan. Imun kita kan ya, kalau Iya, kita nggak olahraga imun kita menurun juga sih. Betul sih kamu. Bisa deh, boleh deh buat referensi aku. Kalau pas gabut ya, bisa banget gitu Bun. oh iya, terus aku sering lihat banget tuh di snapgram kamu tuh sering banget nyobain resep-resep baru ya? Itu ide Oh iya, sendiri apa gimana? Apa cari referensi aku gitu? iya, aku suka banget kayak masak dan aku terinspirasinya pasti dari internet dong ya, kayak Google, YouTube. Tergantung kadang kan kita pengen aku pengen nih makan yang manis-manis. Nah, kita mulai cari tuh apa sih yang manis-manis dan apa sih bahan yang aku punya. Kadang kan nih kita pengennya bikin ini, cuman di resep itu nggak sesuai dengan yang kita. Nah, itu mulai aku kreasiin kayak aku jadi mengganti-ganti resep sendiri, pengen punya resep sendiri gitu nggak sih? Bereksperimen ya. Heeh, bener-bener enak banget ya kalau jadi kamu tuh kayak nggak ada jalan ini, ada ini, bisa nyoba ide baru. Iya bener, bener-bener mencari kegiatan banget nggak sih? Iya, tapi kan produktif gitu. Daripada Iya di betul. daripada di sekarang ini kita nggak boleh keluar-keluar malah diem-diem aja, malah nggak produktif gitu loh. Iya betul. Dan kayak banyak banget sih hal yang bisa kita lakuin, hal positif yang bisa kita lakuin selama pandemi. Jadi buat teman-teman yang bilang pandemi mah mager tambah gini di rumah lah, itu karena kalian kayak nggak melakukan apa-apa dan kalian nggak berusaha melakukan hal positif gitu loh di rumah. Iya nggak sih Tas? Iya, Padahal bener kita tuh banget. di rumah tuh
kayak bisa ngelakuin banyak hal yang bisa bikin kita jadi berkembang juga buat kedepannya. Iya bener banget tuh. Harusnya tuh kita pinter-pinter buat luangin waktu, ngelakuin hal-hal yang positif, temuin hal baru. Jadi kita tuh nggak nge-stuck di situ-situ aja, nggak bosen juga. Terus kita tuh terbiasa buat bergerak. Jadi kita nggak males. Jadi nanti kalau misalkan kita udah tatap muka, kita tuh udah terbiasa kayak ngerasain yang pas nggak ada kegiatan, ngerasain yang berkegiatan. Jadi nggak kaget gitu loh pas kita udah tatap muka gitu kan, Pel. Betul banget. Jadi udah kita bahas semua nih ya kayaknya di podcast kali ini. Iya bener banget tuh. Buat kalian yang masih ngerasa males banget di rumah, coba deh ngikutin saran Betul. yang kami kasih tadi. Siapa tahu lebih bermanfaat, terus berpositif gitu, nyebarin spread positive vibes ke orang lain. Kan lumayan tuh buat kita praktekin. Apalagi yang Rafael yang buat satu resep apa lebih dari satu gitu kan. Bisa juga dimanfaatin buat kerja juga, ngasilin duit juga gitu loh. Betul sekali, setuju sama Tasya. Nah, yaudah, berarti kita udah 10 menit nih nemenin kalian. Nah, kita undur diri ya. Aku Natasha sama rekan aku. Rafael Satitanya Fariza, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Dadah. Bye.